Waktu di konferensi cabang itu, tidak ada seorang pun yang mau jadi ketua cabang. Dan dalam konstitusi organisasi GMKI tidak boleh berafiliasi dengan partai politik. Saya sudah ada dalam jabatan wakil ketua partai. Saya ditarik dari lokasi kongres untuk berjumpa dengan beberapa senior. Saya ditawarkan sebagai ketua umum. Setelah kakak turun dari ketua daerah nanti, apakah kakak siap untuk melanjutkan kepemimpinan GMKI di AMPM? Maka ini nilai yang harus bisa diwujud nyatakan oleh teman-teman adik-adik yang ada di pengurus pusat. Ini cuma butuh kearifan, hikmat, kebijaksanaan, dan hati yang mencintai saja yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Shalom sahabat GMKI di mana saja berada. Puji Tuhan, kita jumpa dalam acara Marturia GMKI, sebuah program talk show yang menginspiratif dan edukatif untuk memotivasi anggota GMKI agar semakin giat belajar di dunia organisasi. Dan telah hadir bersama kita salah seorang senior GMKI yang pernah menjadi ketua GMKI Cabang Tual. Saya sapa dengan kasih Senior John Konoralma. Apa kabar kakak? Kabar baik. Baik, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita selama sejam ke depan bersama saya Amanda Rambau yang akan menjadi host dalam acara talk show GMKI Komisariat Administrasi edisi perdana. Mana cerita awal perjumpaan dengan GMKI waktu kita? Ya, saya berjumpa dengan GMKI itu tahun 1999. Yang mengajak saya GMKI itu adik saya, itu namanya Rolina Waremba. Jadi dia sampaikan ke saya, Kak, itu ada kegiatan organisasi di kampus. Katanya nanti ada mau kegiatan di rumah, karena kemarin saya ikut. Nah, saya juga melihat GMKI itu ada yang biasa-biasa saja waktu itu. Tapi setelah kegiatan GMKI dibuat di rumah, saya tertarik dan mengikutinya. Lalu saya dipercayakan untuk ada dalam kepengurusan. Tapi sebelum saya ada dalam kepengurusan komisariat, saya ikut MAPER tahun 2000, tepatnya tanggal 31 Maret tahun 2000. Jumlah serta yang MAPER itu luar biasa banyak sekali dia. Kami MAPER MAPER kami itu dilakukan selama 2 atau 3 hari waktu itu. Saya sempat lupa. Tapi paling tidak saya kenal, kami dididik, kami diajar di masa MAPER itu dengan sebuah sikap militansi dan disiplin yang luar biasa yang dihadirkan oleh kakak-kakak dan panitia waktu itu. Oke Kak, bagaimana respon orang tua ketika tahu kalau kakak aktif di dunia organisasi? Waktu itu seperti orang tua yang lain mungkin ya. Mereka menginginkan anak-anaknya untuk pergi kuliah. Ada pengembangan kemahasiswaannya itu tidak menjadi bagian yang harus menjadi prioritas. Tetapi ketika orang tua tahu bahwa saya berproses di GMKI, ada respon positif dari Papa dan Mama. Kedua orang tua kasih. Dan masa itu
ada support dari Papa waktu itu. Dan waktu itu saya maper, saya ingat tanggal mapernya karena setelah maper pengukuhan di hari Minggu itu salah satu adik saya bersalin anak pertama. Jadi itu menjadi tanggal yang tidak bisa dilupakan karena kalau di satu tanggal itu ada 2 momen. Momen penting yaitu momen maper saya dan juga kelahiran anak kekasih dari adik saya. Dan pada prinsipnya keluarga sangat mendukung saya berproses di GMKI ketika mereka melihat bahwa proses GMKI saya itu turut menopang saya dalam pendidikan. Karena di GMKI memiliki Tripanji yang kalau mereka ada kadernya, itu akan memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan di kampus, kehidupan di masyarakat berbangsa negara, dan juga kehidupan sebagai umat yang memiliki iman dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa kakak mau di GMKI? Apakah di kampus hanya ada organisasi GMKI ataukah ada organisasi yang lain? Oh ya. Waktu di kampus ada. Yang namanya kampus pasti ada organisasi mahasiswa. Dan organisasi mahasiswa yang masa itu ada di kampus, selain waktu itu kami sebut dengan istilahnya senat, itu organisasi intra university, dan extra university yaitu organisasi Cipayung, GMKI, IMI, PEMKRI, GMNI, semua sudah ada waktu itu. Hanya karena waktu itu beberapa kader-kader GMKI menonjol di kampus dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, dan di saat itulah saya tertarik untuk bisa masuk di GMKI. Waktu di GMKI Cabang Ambon itu kakak berproses dan berakhir itu dengan jabatan apa? Ya, waktu itu saya mengakhiri jabatan GMKI saya itu pengkajian dan penalaran di tingkat komisaris. Setelah itu saya wisuda dan kembali ke Tuhan. Setelah kembali di Tuhan, dengar-dengar sepanjang tahun 2006 sampai 2008 itu GMKI Cabang Tual apapun. Bagaimana ceritanya sampai bisa? Ya, kita pasti ya beda persepsi soal sejarah ini. Banyak kader-kader GMKI di cabang Tual yang pasti juga memiliki cerita terkait dengan bagaimana rasa kecintaan mereka menghadirkan GMKI cabang Tual dan menjaga eksistensinya. Tetapi saya akan mencoba menceritakannya dari sudut pandang saya dengan beberapa senior yang pada waktu itu berupaya untuk tetap menjaga eksistensi GMKI cabang Tual. Yang pertama adalah waktu tiba di Maluku Tenggara pada waktu itu, kami melihat bahwa teman-teman belum memaksimalkan, teman-teman BPC waktu itu belum memaksimalkan caranya untuk eksistensi GMKI, dan kami mencoba untuk membangun kembali, mengkonsolidasi kembali seluruh potensi senior dan juga potensi anggota di tingkat perguruan tinggi, sekolah tinggi yang ada di Maluku Tenggara. Dan itu kita mulai dengan meminta kesediaan Bung Korwil masa itu untuk hadir di Maluku Tenggara guna mengkonsolidasi potensi itu
yang menjabat Korwil Bung Hendrik Toisuta, dan bersama dengan Bung Hendrik dan dimediasi oleh Bu Eli Ingratubun dan terlebih khusus yang kami hormati senior Kekasih Bung Hengki Kudubun, dan kami berjumpa seluruh potensi GMKI berjumpa di kediaman senior Hengki Kudubun, dan kita membahasakan apa yang menjadi bagian dari tanggung jawab bersama para senior waktu itu bersama dengan anggota menghadirkan kembali GMKI dengan eksistensinya di Maluku Tenggara. Di sana kita putuskan pembentukan panitia pelaksanaan konferensi cabang GMKI cabang 2. Dan saya lupa waktunya, tetapi dilakukan pelantikan dan kerja-kerja panitia dilakukan sehingga pelaksanaan kegiatan konferensi cabang boleh terlaksana. Terpilihnya almarhum Bung Roy Tur sebagai ketua cabang dan sekretaris cabang Bung Yusuf Puswarin AMD. Kemudian kakak terpilih jadi ketua cabang GMKI 2 di tahun 2018. Saya terpilih sebagai ketua GMKI sebenarnya tahun 2007. 2007 ini terbukti dengan kinerja pengurus waktu itu menghadirkan komisariat administrasi tanggal 27 Juli 2007 dan komisariat Mutiara Langgur itu tanggal 12 Desember 2007. Jadi kalau periodisasi selama ini sebagian kita dan kader di Maluku Tenggara memperkirakan saya itu terpilih tahun 2008-2010. Ini keliru, yang benar adalah 2009. Tapi waktu itu saya dalam upaya menghadirkan eksistensi GMKI 2, ada beberapa waktu yang harus saya isi di masa kekosongan itu, dan oleh karena itu saya mengikuti kongres 2 kali. Kongres pertama itu di Surabaya dan kongres kedua di Makassar. Setelah pulang dari Makassar itu dulu 2010 baru dilakukan konferensi cabang, dan oleh karena itu teman-teman menghitungnya 2008-2010. Dan di masa itu terpilihlah Bung Brian Ubra sebagai ketua cabang. Waktu kakak menjadi ketua GMKI itu kira-kira di konferensi cabang keberapa? Kalau menghitung konferensi cabang berarti itu konferensi cabang kedua setelah Bung Adam Pur terpilih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kalau memang ada kekeliruan nanti dikoreksi. Karena waktu itu sudah ada 3 ketua cabang yang terpilih. 4, bahkan 4. Itu Bung Ruben Herwawan, Bung Fritz
Apu Tubun dalam jabatan sebagai PLT dan juga PLT atau caretaker waktu itu, dan juga Bung Roy Ur dalam konferensi cabang, dan yang terakhir saya di masa itu. Jadi kalau secara organisasi 2 konferensi cabang, mungkin demikian. Tetapi nanti kalau ada kekeliruan di sana bisa dikoreksi oleh anggota maupun para senior yang ada di GMKI cabang. Karena proses awal itu saya tidak mengikuti. Terus pengurus pusat yang hadir pada saat itu siapa? Pengurus pusat waktu itu Korwil. Terus apa yang memotivasi kakak menjadi ketua cabang? Padahal waktu kakak sudah sempat terjun ke dunia. Iya, betul. Ini cerita ini menarik. Yang memotivasi saya untuk kembali untuk ber-GMKI padahal saya sudah ada dalam kapasitas sebagai wakil ketua salah satu partai besar di daerah ini. Itu adalah kecintaan saya terhadap organisasi. Kalau hitung-hitung masa itu ya, lebih baik memilih wakil ketua partai daripada memilih menjadi ketua GMKI cabang tua. Tetapi karena saya lebih mencintai rumah di mana saya dididik, diajarkan menjadi pemimpin, saya kembali untuk mengambil peran, membawa, menjaga eksistensi organisasi GMKI cabang Tual ini. Dengan harapan saya untuk ke depan GMKI cabang Tual dapat bangkit di tengah-tengah berbagai tantangan dan dinamika yang terjadi pada waktu itu di daerah. Ada cerita yang unik karena waktu di konferensi cabang itu tidak ada seorang pun yang mau jadi ketua cabang. Dan dalam konstitusi organisasi GMKI tidak boleh berafiliasi dengan partai politik. Saya sudah ada dalam jabatan wakil ketua partai. Dan saya percaya bahwa dalam jabatan wakil ketua partai waktu itu saya bisa jadi politisi yang berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik di daerah. Tetapi yang jadi persoalan, rumah di mana saya dididik dan dibesarkan memanggil saya kembali untuk bisa hadirkan eksistensinya di daerah ini. Dan oleh karena itu secara nurani saya menerima jabatan ketua cabang GMKI cabang Tual ini secara aklamasi. Ya, saya dipilih secara aklamasi. Dan oleh karena itu yang namanya rumah biru itu menjadi tanda di mana kita harus mengingat seluruh apa yang menjadi bagian dari didikan dalam kerangka mempersiapkan kepemimpinan bagi bangsa, bagi daerah ini, tetapi juga bagi gereja, di mana iman dan kepercayaan tumbuh dalam seluruh proses pengajaran dan pendidikan bersama. Oke Kak, ketika Kakak jadi ketua GMKI cabang Tol pada saat itu kan GMKI vakum nih. Bagaimana Kakak memulai membangun GMKI pada saat itu? Ya. Jadi GMKI sesungguhnya hadir cuma belum memaksimalkan eksistensinya waktu itu karena ada beberapa hal yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh GMKI. Dan untuk memaksimalkan kembali potensi dan eksistensi GMKI, saya berpikir untuk mengkonsolidasi seluruh potensi baik senior dan
anggota yang masih ada dengan cintanya untuk GMKI, dan itu berhasil dengan seluruh dukungan keluarga besar GMKI di masa itu. Kita berhasil dengan pengurus di masa itu, kita berhasil membentuk 2 komisariat, yaitu komisariat administrasi pada tanggal 27 Juli 2007 dan komisariat Mutiara Langgo tanggal 12 Desember 2007. Iya, pada saat itu kan ada 2 komisariat nih kakak. Terus bagaimana dinamika anggota GMKI pada saat itu? Kalau bicara dinamika, luar biasa yang saya rasakan. Mungkin sudah ada komisariat yang bertambah dengan dinamika dan ceritanya, tetapi masa itu dinamika komisariat sangat luar biasa, partisipasinya, keikutsertaannya untuk tetap menjaga eksistensi, peran, tanggung jawab di 3 matra unggulan GMKI sangat membantu kami pengurus cabang untuk merealisir program-program kerja yang telah ditetapkan bersama dalam konferensi cabang. Bahkan program-program partisipatif bersama pemerintah daerah pun menjadi bagian yang konseren bagi kami untuk mewujud nyatakan kehadiran GMKI di Kabupaten Maluku Tenggara masa itu. Terus bagaimana dengan peran para senior pada saat itu? Kan pada saat itu kan di GMKI cabang Tol baru nih, belum banyak senior. Terus dari cuma ada senior dari GMKI cabang Tol pada saat dari cabang Ambon pada saat itu. Bagaimana peran GMKI peran senior pada waktu itu? Jadi seluruh kader yang sudah ada dalam status sebagai senior punya apresiasi mendukung kerja-kerja GMKI pada waktu itu. Semua senior berpikiran untuk membangun bersama kembali GMKI cabang Tual Maluku Tenggara, dan yang dapat saya sebutkan almarhum Bung Yoles Papilaya, yang kami hormati Bapak Insinyur Petrus Perwatparin, Bapak Insinyur Hengki Kebubun, Dr. Eli Ingratubun. Mereka adalah senior juga yang saya sempat ingat juga senior Hobi. Juga ada senior yang punya kontribusi terhadap GMKI di masa kepemimpinan saya. Mungkin ada juga yang sudah saya lupakan, tapi yang dapat saya ingat sementara ini, yang dapat saya sebutkan. Tetapi pada prinsipnya seluruh senior di masa itu punya kontribusinya dalam menopang saya mewujud nyatakan kembali atau menghadirkan eksistensi dan peran GMKI di cabang Tual Maluku Tenggara. Ya, jadi pada saat itu peran senior sangat besar bagi. Ya, sangat besar dan luar biasa. Itu penting bagi kami di awal-awal untuk membangun GMKI dan menghadirkan eksistensinya kembali. Terus program dan kegiatan apa yang kakak lakukan pada saat itu dan kakak rasa itu paling berdampak bagi GMKI? Iya, banyak peran-peran secara organisasi dan sifatnya internal itu sudah dilakukan dalam upaya konsolidasi dan tetap menjaga organisasi. Tetapi juga ada peran-peran sosial sebagai bagian dari tanggung jawab sosial GMKI di Maluku Tenggara dan Kota Tua waktu itu. Peran yang dimaksudkan adalah partisipasi sosial untuk mereka yang ada dalam kategori pelayanan
diakonia, dan juga partisipasi bersama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah dengan membangun kemitraan bersama pihak Maritim Timur Jaya waktu itu. Melalui programnya yaitu Akta Gratia. Ini yang kami lakukan untuk menjangkau mereka yang ada dalam kategori status sosial yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah dan GMKI. Mungkin demikian bisa disampaikan. Dari cerita-cerita kakak tadi bahwa kakak pernah ikut kongres itu Iya. 2 kali ya kak? 2 kali. Iya. Apa sih pengalaman menarik selama kakak mengikuti kongres? Iya. Jadi pengalaman menarik itu ketika terjadi dinamika antara cabang Jakarta dan teman-teman dari cabang wilayah Papua, wilayah 12 Papua. Itu terjadi perdebatan panjang di sana, dan ternyata di tengah-tengah perdebatan dan memanasnya kongres waktu itu, hanya lagu Ut Omnes Unum Sin, Mars Ut Omnes Unum Sin itu saja, semua perdebatan itu berakhir. Ini ciri khas yang luar biasa yang dimiliki oleh GMKI. Ketika terjadi polemik, terjadi perdebatan dengan dinamika yang sangat panas itu, lagu Mars Ut Omnes Unum Sin itu ketika dinyanyikan, maka situasi bisa kembali mencair dan kita dapat melanjutkan pelaksanaan kegiatan kongres. Saya ingat peristiwa itu terjadi di Kongres Surabaya. Yang kedua, kongres di Makassar, di mana kita dapat mengatur secara strategi, mengamankan berbagai kebijakan dalam upaya mengakselerasi kegiatan kongres dengan keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam kongres, sehingga menjadi bagian yang mengarahkan seluruh potensi GMKI di Indonesia berjalan bersama, bekerja bersama, dan memelihara seluruh kehidupan bersama secara internalisasi nilai-nilai GMKI di dalam kehidupan GMKI itu sendiri. Jadi itu di Makassar, nilai itu yang ditunjukkan di Makassar dan seluruh pelaksanaan kegiatan kongres. Dan yang kedua, pengalaman menarik di Kongres Surabaya, yang kedua itu saya ditarik dari lokasi kongres untuk berjumpa dengan beberapa senior. Saya ditawarkan, saya ditanya soal apakah saya ingin maju sebagai ketua umum. Saya bilang, saya belum berkenan untuk menjadi seorang ketua. Ditawarkan lagi, mau jadi pengurus pusat. Saya bilang, saya belum bisa menerima jabatan. Tawaran ini adalah, atau pertanyaan ini adalah bagian dari rasa hormat. Mungkin para senior punya nilai tersendiri menilai saya untuk bisa ada dalam posisi itu. Tetapi yang bagi saya, jabatan bukan sesuatu yang menentukan kita berproses di GMKI. Tetapi sesungguhnya hati kita lah yang menentukan bagaimana kita berproses, berjuang, dan melayani di GMKI. Sebab saya punya prinsip begini, kalau dari GMKI kita berjuang untuk rakyat, bukan berjuang atas nama rakyat. Kalau orang berjuang atas nama rakyat, maka mereka bisa menggunakan rakyat
untuk menutupi apa kepentingannya secara pribadi atau kelompok. Tetapi kalau orang berjuang untuk rakyat, dia semata-mata perjuangannya untuk rakyat. Dan oleh karena itu bagi saya, GMKI dalam strata apapun, ketika dia berjuang semata-mata untuk rakyat, untuk bangsa, untuk negara, untuk gereja, dalam kepentingan menyatakan kabar baik itu, maka dia akan diberkati. Dia akan menjadi berkat di tengah-tengah persoalan serumit apapun, dia akan jadi berkat. Itu yang saya pahami, sehingga jabatan bukan menjadi hal yang prinsip bagi saya, tetapi perjuangan untuk rakyat itulah yang menjadi prinsip bagi saya. Dan oleh karena saya tidak memilih untuk jadi pengurus pusat maupun menjadi calon ketua masa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pertanyaan itu disampaikan, saya jadi sedih karena waktu itu komisaris masih menjadi cikal bakal komisaris, dan itu target saya untuk bisa menghadirkan komisaris. Kalau saya tinggalkan waktu itu, maka kemungkinan juga apa yang menjadi keinginan saya tidak dapat tercapai. Mungkin seperti itu. Sebagai senior nih, bagaimana kakak memahami tugas kongres, mengingat kongres yang terakhir di Toraja kemarin telah gagal untuk memilih pengurus pusat GMKI dan baru ada 2 kepengurusan. Tentu ini merupakan sejarah kelam bagi GMKI secara nasional. Bagaimana pendapat kakak tentang hal itu? Ya, soal dualisme ini, saya melihat ini sebuah dinamika untuk mengantarkan kita memahami apa yang lebih penting dari panggilan kita. Tadi saya bilang bahwa jabatan tidak harus menjadi bagian dari prioritas, tetapi peran kita dan perjuangan kita dengan hati itulah yang menjadi prioritas untuk membangun GMKI. Sampai di sini saya tidak mau berpolemik dan menunjukkan keberpihakan kepada masing-masing kubu. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa segala sesuatu yang dilakukan di dalam GMKI itu harus didasarkan secara konstitusional, bukan berdasarkan keinginan orang per orang. Nah, kalau bicara soal konstitusional, maka semua orang akan bilang mereka memiliki nilai-nilai itu. Tetapi ketika bicara ut omnes unum sin, maka ini nilai yang harus bisa diwujud nyatakan oleh teman-teman adik-adik yang ada di pengurus pusat. Ini cuma butuh kearifan, hikmat, kebijaksanaan, dan hati yang mencintai saja yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Selama masih ada kepentingan yang lain di dalamnya, persoalan ini akan tetap berkepanjangan. Dan oleh karena itu saya mengharapkan adik-adik, teman-teman, bahkan kakak-kakak yang telah memecahkan dirinya di dalam 2 kubu yang ada ini, mari kita pikirkan amsal kebesaran kita ut omnes unum sin itu. Semua kita dipanggil untuk berkarya mendedikasikan diri di GMKI. Tetapi jabatan bukan satu-satunya yang menentukan seluruh karya dedikasi kita bagi GMKI. Saya ingin sekiranya di dalam rahmat Tuhan berkenan di waktu dan di kesempatan yang baik kita dapat berjumpa untuk membicarakan soal dualisme ini. Karena amsal kita ut omnes unum sin menjadi bagian dari pengingat kita bahwa kesatuan kita adalah kekuatan untuk membangun GMKI. Setelah turun dari ketua cabang,
Ya, sempat masuk partai politik tapi akhirnya pilihan akhir jatuh ke PNS. ya. Bagaimana cerita awal jadi seorang aparatur sipil negara? Kalau cerita awal ya sedikit tidak kaku. Ya. Kenapa? Karena kita dididik di organisasi, pekerjaan-pekerjaan birokrasi terkait dengan komunikasi publik, terkait dengan kerja-kerja administrasi, kita bisa melakukannya secara baik. Nah, yang kedua, ada kakak-kakak senior GMKI yang kaget ketika saya ASN. Mereka punya kerinduan untuk bisa ada bersama dengan mereka sebagai konsultan. Tapi ya ini jalan pilihan saya yang saya ambil dengan alasan untuk bisa membantu menopang pengkaderan bagi generasi muda di bidang kepemudaan, dan ini sudah terjawab saat ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Saya dipercayakan sebagai salah satu staf di Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dan di sana saya dapat melakukan apa yang menjadi bagian dari kerinduan saya untuk melayani di bidang kepemudaan melalui program-program pemberdayaan dan kepeloporan. Kan saat ini di Dinas Pemuda dan Olahraga, Ya. apa saja program pemerintah yang telah dilakukan untuk menjawab kebutuhan pemuda saat ini? Ya. Program yang kami lakukan di sana yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Itu program terkait dengan kepeloporan, pemberdayaan, dan penyadaran. Jadi kegiatan terkait dengan pemberdayaan yang itu meliputi kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Sedangkan untuk kepeloporan yaitu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pariwisata, pertanian, dan bela negara. Demikian. Saya kan sebagai mantan ketua salah satu profesi payung dan saat ini bertugas di dinas yang berhubungan dengan kepemudaan. Ya. Apa harapan dan gagasan Kakak dalam melihat dinamika dan persoalan pemuda ke depan jika sewaktu-waktu diberikan tanggung jawab? Ya, ini tanggung jawab apa dulu? Kepala dinas kah, sekretaris dinas atau kabit? Tapi di saat ini tadi saya sampaikan bahwa jabatan tidak mempengaruhi apa yang menjadi bagian dari perjuangan saya untuk menghadirkan peran pemuda. Jadi, kalaupun di kesempatan ini saya dipercayakan dalam jabatan yang diberikan oleh pemerintah daerah di bidang kepemudaan, saya punya harapan bagi OKP untuk bisa memaksimalkan diri secara mandiri. Maksudnya bahwa OKP harus bisa mandiri dari sisi finansial, mandiri di dalam kegiatan-kegiatannya, sehingga ketika ia mengkomunikasikan apa yang menjadi kepentingan bersama dengan rakyat, itu adalah sebuah perjuangan yang murni, tidak tendensius dengan kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang mungkin saja bisa masuk menyusup di dalam seluruh perjuangan pemuda. Itu harapan saya bahwa pemuda harus mandiri dalam berkeputusan, mandiri dengan karakternya, dengan nilai-nilai organisasinya, dan mandiri secara ekonomi di dalam membiayai seluruh program kegiatan.
kakak kan saat ini masih aktif di beberapa ormas dan organisasi gereja. Salah satunya sebagai pengurus daerah di AMGPM. Setelah kakak pensiun dari ketua daerah nanti, apakah kakak siap untuk melanjutkan kepemimpinan GMKI di AMGPM? Ya, GMKI dan AMGPM itu berbeda, meskipun spirit nilai perjuangannya sama. Dari awal saya belum punya keinginan untuk ada dalam posisi strategi sebagai ketua. Karena saya punya prinsip bahwa jabatan, dari awal saya sudah bilang jabatan tidak menentukan peran kita. Tetapi peran kita dapat memberikan dampak bagi orang lain itu jauh lebih baik. Sekalipun saya dalam organisasi sebagai tukang sapu misalnya. Kalau saya memaksimalkan peran itu akan berdampak terhadap organisasi. Dan di organisasi AMGPM, kader AMGPM, anggota berbatas usia 45 tahun. Di masa priorisasi ketua daerah saat ini, itu kita akan sama-sama mengakhiri priorisasi ini dengan usia yang tadi disebut. Jadi itu berarti saya tidak mungkin bisa jadi ketua daerah. Seperti itu. Jadi yang pertama saya belum berkeinginan untuk jadi ketua daerah karena prinsip saya jabatan tidak menentukan peran. Dan yang kedua, dari sisi konstitusi organisasi kami sudah melampaui batas sebagai kader AMGPM. Jadi di masa-masa terakhir ini kerinduan kami adalah meninggalkan legasi bagi pengkaderan, pembinaan organisasi di mana kami masih tetap menghadirkan eksistensi pelayanan dan pengabdian bagi masyarakat bangsa dan juga bagi gereja. Oke kakak, bincang-bincang kita seputar GMKI sampai di sini. Terima kasih untuk waktu yang kakak berikan. Semoga Tuhan selalu dan senantiasa memberkati kakak dan kakak semakin sukses di dunia pekerjaan.